Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat semuanya. Hai, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, bersama saya Abdul Muisyam, pemimpin redaksi dm1.co.id, kali ini menyampaikan artikel yang saya tulis berjudul Cina Rampas Wilayah Indonesia, ISDS Galang Kesadaran Kedaulatan NKRI. Sejak Kementerian Sumber Daya Alam Cina secara resmi merilis peta standar Cina terbaru, pada Senin, 28 Agustus 2023, sejumlah negara di Asia pun sontak jadi geger, dan bahkan ramai-ramai mengecam keras sikap Beijing yang dianggap telah merampas wilayah kedaulatan negara mereka. Disebut merampas, karena peta standar tersebut dibuat dan diterbitkan Cina secara diam-diam atau sepihak, dan dengan seenaknya main caplok atau mengklaim wilayah-wilayah sejumlah negara sebagai bagian dari daerah kekuasaannya, yakni seperti India, Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, dan bahkan menyenggol Rusia. Dikatakan sepihak dan seenaknya main caplok, karena dalam menetapkan peta standar terbarunya itu, Cina dianggap telah menabrak norma atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang hukum laut, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS 1982. Dan satu-satunya yang menjadi landasan Cina mematok atau mengklaim wilayah-wilayah milik negara lain sebagai teritorialnya itu, yakni hanya berdasar pada ukuran klasik historical background yang selama ini dianut Cina dengan sebutan 9-line atau 9 garis putus-putus. Bahkan terakhir, dalam peta standar Cina 2023 itu, dikabarkan malah telah menjadi 10 garis putus-putus atau 10-line, berbentuk huruf U, yakni dengan menambah atau memasukkan kawasan laut bagian timur Taiwan. Sungguh, di mata Cina, 9-line tersebut seolah telah menjadi asas mutlak yang tak bisa lagi digugurkan dengan ketentuan hukum dari manapun. Terbukti, selain menepis Konvensi UNCLOS 1982, Cina juga bahkan menolak putusan sengketa yang memenangkan gugatan Filipina di Pengadilan Arbitres Permanen atau Permanent Courts of Arbitration, PCA, 2016 di Den Haag, yang memutuskan bahwa klaim Cina terhadap perairan Laut Cina Selatan, LCS, dalam bentuk 9-line itu, tidak memiliki landasan hukum internasional. Artinya, Cina yang mestinya manut terhadap Konvensi PBB UNCLOS 1982 sebagai kesepakatan bersama, dan juga diharapkan dapat mematuhi putusan PCA 2016 itu, nyatanya memperlihatkan sikap tak mau tunduk, yakni, dengan tetap bersikeras memakai ukuran klasik historical background sebagai seolah hukum tertinggi, yang justru menurut Cina harus dipatuhi oleh semua negara di muka bumi ini. Dan begitulah, Cina saat ini seolah-olah menyatakan siap menghadapi segala protes, dan bahkan perlawanan dalam bentuk peperangan bersenjata militer dari negara manapun. Sikap Cina yang dianggap sangat egois dan arogan itu, membuat negara-negara yang merasa wilayahnya dicaplok masuk secara sepihak ke dalam peta standar Cina 2023 itu pun, jadi geram. Lalu, akan mengalami frustrasi hebat lantaran hak-hak kedaulatannya merasa diinjak-injak oleh Cina. Sehingga jika opsi solusi damai tak mampu dilahirkan, maka bisa ditebak, bahwa akibat dari drama geopolitik, yang diaduk-aduk oleh Cina tersebut, tentunya hanya membuat sejumlah negara seperti India, Taiwan, Vietnam, Filipina akan memastikan diri, masuk dalam pusaran bayang-bayang nyata Perang Dunia Ketiga, dengan melibatkan sejumlah negara lainnya di antaranya Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Lalu bagaimana sikap Indonesia yang wilayahnya juga ikut dirampas Cina melalui 10-line dengan menggenggam sekitar 30% Laut Natuna Utara? Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam Organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB, membuat pemerintah Indonesia saat ini pun belum memperlihatkan reaksi keras terhadap persoalan peta terbaru Cina yang kini menyerupai seekor burung terbang itu, yakni dengan sayap yang seolah mengepak-ngepak India, kaki yang mencengkeram Vietnam, ekornya di Laut Cina Selatan seolah mengibas-ngibas Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, serta dengan tunggirnya yang menabrak Filipina dan Taiwan. Kendati ikut menyatakan menolak klaim sepihak Cina tersebut, dan meski Presiden Joko Widodo juga sudah sempat melontarkan ketegasan bahwa tidak akan tawar-menawar terhadap ancaman kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, namun sikap pemerintah Indonesia hingga saat ini tetap masih menempatkan diri sebagai negara non-blok yang bebas aktif, dengan tetap berupaya melakukan upaya pendekatan damai. Salah satunya adalah diketahui, belum lama ini Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan kunjungan ke Cina dan juga ke Amerika Serikat, yakni dalam rangka lebih mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan. Tetapi meski begitu, pemerintah Indonesia tampaknya tidak bisa menyembunyikan keprihatinan dan kecemasannya terhadap setiap ancaman kedaulatan wilayah NKRI, khususnya pada masalah klaim sepihak Beijing yang memasukkan sebagian Laut Natuna Utara sebagai milik Cina melalui 10-line tersebut. Kecemasan itu terlihat melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dikabarkan telah menghabiskan anggaran lebih 500 triliun rupiah, yakni untuk pembelian alutsista, alat utama sistem senjata atau peralatan militer Tentara Nasional Indonesia TNI. Dan bisa ditebak, bahwa salah satu tujuan dilakukannya pembelian alutsista secara besar-besaran itu, boleh jadi adalah sebagai langkah antisipatif di saat Indonesia harus terpaksa terseret hanya pada satu pilihan, yakni berperang. Maka tentunya dalam kondisi krusial tersebut, Indonesia dapat dipastikan akan benar-benar siap berperang demi mempertahankan setiap jengkal tanah air di wilayah NKRI ini. Namun sejauh ini, ada beberapa hal yang disayangkan oleh banyak pihak terkait masalah geopolitik yang secara berlarut-larut dan terang benderang telah diacak-acak oleh Cina,
khususnya mengenai klaim Beijing yang secara sepihak dan seenaknya memasukkan Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Cina. Yakni pertama, pemerintah Indonesia disayangkan tidak punya keberanian untuk serius menekan Cina secara tegas, agar segera mencabut klaim sekitar 30% wilayah perairan Laut Natuna Utara. Sebab, jika penekanan dan ketegasan itu tak bisa dilakukan oleh Indonesia, maka secara mental akan memunculkan tudingan, bahwa jangan-jangan Indonesia telah diam-diam menggadaikan Laut Natuna Utara, dengan dalih menjaga sebuah kepentingan yang selama ini terbangun dengan Cina. Dalam posisi seperti ini, tentunya kemudian hanya akan memunculkan pandangan bahwa Indonesia boleh jadi pula selama ini sudah tersandera dalam pusaran kepentingan Cina. Hal kedua, yang juga disayangkan oleh banyak pihak terkait klaim Beijing terhadap Laut Natuna Utara, yakni masih rendahnya nilai-nilai kepedulian atau kesadaran masyarakat Indonesia tentang kedaulatan wilayah NKRI, yang kini terancam dirampas oleh Cina secara terang benderang melalui 10 line tersebut. Parahnya, dalam kondisi seperti itu, pemerintah Indonesia malah lebih tertarik menyibukkan masyarakatnya dengan pembahasan seputar pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024, serta sebagiannya lagi lebih memilih memburu surga masing-masing. Misalnya, dengan berjoget-joget tak keruan, dan pula menghambur-hamburkan waktu menjadi dukun ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, di akun TikTok masing-masing. Dan tanpa mereka sadari, bahwa saat ini sesungguhnya ada neraka yang secara nyata mengintai bangsa ini, yakni munculnya ancaman kedaulatan wilayah NKRI di Laut Natuna Utara, yang sewaktu-waktu apabila dibiarkan maka akan jadi pintu masuk bagi Cina untuk lebih menguasai NKRI secara luas. Olehnya itu, dengan mengetahui kondisi pemerintah dan masyarakat yang terkesan cuek terhadap ancaman kedaulatan wilayah NKRI ini, membuat Indonesia Strategic and Defense Studies, atau ISDS pun secara sukarela terpanggil untuk berupaya maksimal mengetuk dan menggalang kesadaran masyarakat Indonesia, bahwa saat ini di negeri ini sedang berhadapan dengan ancaman kedaulatan wilayah NKRI. ISDS sebagai kelompok studi para ahli dan jurnalis yang berkecimpung di bidang riset terkait militer, pertahanan, politik luar negeri, serta isu relevan lainnya, secara masif kini turun tangan mengajak pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak sekali-kali menyepelekan ancaman kedaulatan wilayah NKRI, yang secara nyata kini terjadi di Laut Natuna Utara, dan dipertontonkan Cina secara terang benderang. Dari salah satu laman di websitenya, ISDS menuliskan, kedaulatan terus menjadi tema penting di tengah munculnya sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik Laut Cina Selatan merupakan contoh nyata bagaimana kedaulatan menjadi isu yang sentral dialami banyak negara, termasuk Indonesia. Laut Natuna Utara masuk dalam konsep 9 line yang diklaim sepihak oleh Cina sebagai wilayahnya. Ancaman kedaulatan ini nyata dan perlu disadari oleh segenap masyarakat Indonesia, demikian penggalan kalimat yang ditulis ISDS dalam websitenya tersebut. Tak hanya sampai di situ, pada Selasa 19 Maret 2024 juga telah diselenggarakan webinar pemaparan hasil survei ISDS bersama Litbang Kompas, dengan mengusung tema, Menjaga Kedaulatan dan Mencari Kawan di Laut Cina Selatan. Tak tanggung-tanggung, webinar tersebut diikuti sejumlah unsur berkompeten, yakni diantaranya Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto selaku keynote speaker, Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Filipina, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Laksamana Madya TNI Irfan Syah selaku Kabakamla, dan Seskoal, Dinas Psikologi TNI AL, Puskodal Lantamal 10, Waaslat Kasat Bidang Kermamil, Erik Purnama Putra sebagai co-founder ISDS, Dimas Okto Danamasi selaku peneliti dari Litbang Kompas, serta para pembicara lainnya. Pada kesempatan tersebut, Hadi Cahyanto selaku Menko Polhukam menyebutkan, webinar ini merupakan cerminan dari perhatian ISDS terhadap kepentingan nasional yang sangat penting, yaitu menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan sekaligus memelihara perdamaian serta stabilitas di kawasan LCS. Pemerintah Indonesia akan selalu mengedepankan cara-cara dialog yang damai dalam menghadapi konflik di kawasan, dan tentunya mengedepankan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara, ujar Hadi Cahyanto. Sementara itu, Erik Purnama Putra sebagai salah satu co-founder ISDS mengakui, webinar ini diselenggarakan untuk mengukur persepsi atau pendapat masyarakat terkait ancaman kedaulatan wilayah NKRI yang kini terjadi di Laut Natuna Utara. Dan secara khusus, Erik menyatakan bahwa masalah ancaman kedaulatan NKRI itu tidaklah hanya dapat ditangani sendiri oleh pemerintah Indonesia, sebab masalah ini secara umum tidak terlepas dari kawasan LCS. Terkait hal tersebut, Erik pun mengungkapkan hasil penelitian ISDS. Salah satunya adalah mayoritas publik menginginkan agar Indonesia segera menggandeng negara-negara ASEAN untuk sama-sama menyuarakan aspirasi secara tegas bahwa di LCS selama ini memang sedang terjadi pelanggaran kedaulatan. Hasil survei lainnya secara mendetail juga diuraikan pada momen tersebut oleh Dimas Okto Danamasi selaku peneliti dari Litbang Kompas. Ia membeberkan kehadiran Cina di Laut Cina Selatan bagi ASEAN sebesar 78,9% merupakan ancaman, dan bagi Indonesia 73% juga adalah sebagai ancaman. Untuk menggali lebih dalam tentang kesadaran terkait ancaman kedaulatan wilayah NKRI di Laut Natuna Utara tersebut, ISDS pun menyelenggarakan lomba menulis bertema kedaulatan, dengan subtema, Ancaman Konflik di Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia. Lomba yang dibagi dalam kategori masyarakat umum, akademisi, dan wartawan ini, dimulai dari 4 Maret hingga 31 Mei 2024.
Dan dari lomba menulis ini, ISDS tentu saja berharap, kiranya seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat lebih meningkatkan kesadaran dan perhatian serius secara totalitas terhadap setiap ancaman kedaulatan wilayah NKRI. Demikian artikel ini kami sajikan buat para pemirsa yang budiman, mohon dibagikan jika dianggap bermanfaat, dan jangan lupa ikuti kami di akun DM1 News ini. Terima kasih dan sampai jumpa.